Mungkin percakapan ini lebih cocok ya untuk menjadi bahan obrolan seperti sekarang. Begitu banyak fenomena-fenomena pecah yang terjadi di sepanjang Nusantara, di sepanjang negeri, bahkan pada skala nasional. Sebetulnya apa yang kita bisa lakukan adalah jalan terbaik sih untuk memecahkan masalah tersebut. Acap kali sebagai tindakan preventif bahkan represif. Memang apa sih sebenarnya yang dilakukan aparat negara? Sampai-sampai kita harus merubah haluan dari yang tadinya aparat negara mengendalikan kekuasaan menjadi warga negara yang harus lebih berdaya. Nyatanya kita rakyat memiliki peranan yang sangat penting loh untuk sistem demokrasi seperti kita ini. Mungkin di sini banyak yang belum tahu ya akan keberadaan hal ini. Jadi singkatnya adalah sejarah mencatat demokrasi itu lahir dari tuntutan masyarakat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga negara itu dibeda-bedakan kedudukannya, baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Artinya, jika kita simpulkan secara terstruktur, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Nah, namun dalam praktik pelaksanaannya, harusnya demokrasi yang memosisikan rakyat dalam penentuan suatu kebijakan negara, hal ini sering bergeser ke arah langkah-langkah yang berusaha membatasi hakikat dan kekuasaan masyarakat itu sendiri dalam penyelenggaraan negara. Beribu-ribu langkah tersebut dicapai melalui beberapa perubahan konstitusi ataupun produk perundang-undangan yang dibuat oleh rezim terkait. Bisa dibilang, demokrasi di Indonesia itu telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi itu dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Bisa dilihat kenyataannya, silih berganti susul menyusul sistem demokrasi di Indonesia sejak dikumandangkannya kemerdekaan sampai lahirnya demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga pada terbitlah reformasi. Menunjukkan betapa dominannya peranan negara dalam memberikan nasib demokrasi di Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dipaksa dan terpaksa mengikuti kemauan serta kekuasaan elit negeri yang sedang duduk berkuasa dalam mengarahkan demokrasi kita. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan hari ini dan bagaimana dengan keberlanjutan demokrasi Indonesia di masa depan? Apakah demokrasi kita telah berjalan dengan semestinya? Apakah setiap kebijakan, setiap produk perundang-undangan yang telah diciptakan sudah mengikut sertakan pendapat rakyat di dalamnya? Kenyataannya masih ada saja ya kebijakan-kebijakan yang minim partisipasi masyarakat dalam pembentukan tersebut. Tidak jauh, baru-baru ini terdapat peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur tentang tata cara pencairan jaminan hari tua atau JHT baru dapat dicairkan pada seseorang berumur 56 tahun. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI menilai terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 ini dianggap minim atau kurang partisipasi publik, terutama buruh. Lalu, apa sih main role atau kekuatan rakyat terhadap peraturan kebijakan yang cenderung memunculkan banyak kontroversi ini dan sudah diterbitkan pula oleh Menteri Tenaga Kerja ini? Hanya satu sih menurut saya, yaitu dengan bersuara. Suara untuk bisa memaksakan penguasa untuk melakukan apa yang kita bisa kehendaki. Menurut pemahaman saya, warga negara yang berkumpul dan berdaya nyatanya bisa kok memaksakan penguasa untuk melakukan itu. Buktinya pada tanggal 2 Maret tahun 2022, hanya selang 19 hari setelah aturan tentang pencairan JHT ini yang bisa dilakukan saat seseorang berumur 56 tahun, saat ini Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, mengatakan akan mengembalikan proses dan tata cara pencairan JHT ke aturan lama. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo meminta untuk segera merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini. Dari dorongan semua pihak, artinya memang suara kita sebagai masyarakat, terutama teman-teman mahasiswa, sepenting itu membalikan kekuasaan ke kita selaku warga negara. Perlu contoh lain? Sebut saja saat peristiwa reformasi tahun 1998, di mana seluruh aliansi mahasiswa bersatu padu menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari masa jabatannya. Dan itu terbukti berhasil. Lalu, apa sih sebenarnya gunanya bersuara serta menuntut kepada para penguasa atas ketidakpuasan tersebut?
tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan bahwa sistem demokrasi kita itu harus berjalan dengan seharusnya. Saya pikir jika kita masyarakat dan mahasiswa sebagai garda paling depan dan tetap rajin bersuara, berteriak serta bertindak dengan selantang-lantangnya, mungkin demokrasi kita akan sedikit jauh lebih berkualitas daripada kemarin dan hari ini. Kenapa saya bilang sedikit? Karena tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi di suatu negara itu banyak sekali faktor yang dapat melatar belakanginya. Faktor yang saya sebutkan tadi itu hanya segelintir dari bagian kecilnya saja. Sebut saja kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara, kebebasan berkumpul, yang terangkum dalam kebebasan hak asasi manusia. Menurut saya, Indonesia masih belum cukup maksimal ya. Jika kita bisa sebutkan satu persatu, contohnya kemerdekaan pers di Indonesia. Itu belum sepenuhnya merdeka, masih setengah-setengah. Masih ada intervensi atau campur tangan dari petinggi-petinggi elit atau pemerintah yang menyelipkan kepentingannya. Menurut data dari Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI, mencatat sepanjang tahun 2021 kemarin, terdapat 43 kasus kekerasan, bahkan kriminalisasi jurnalis. Dan korban paling banyak adalah pewarta yang bertugas di daerah. Ini harus sangat-sangat menjadi catatan penting sih bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekerasan jurnalis. Pasalnya, pers adalah pilar penting bagi kualitas demokrasi di suatu negara. Maka dari itu, kebebasan pers ya harus benar-benar dijaga. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah balik lagi sih ke kitanya selaku warga negara. Pokoknya rapikan barisan, jaga kekompakan, dan jangan pernah terbuai oleh segelintir elit-elit yang sedang berebut kuasa. Kita bisa apa akan menjadi mantra kalau kita percaya kekuatan pada diri sendiri. Dan itu yang namanya politik. Jadi, jangan melihat politik sebagai hiruk-pikuk elit saja. Namun politik adalah ketika kita bisa menggunakan tangan, mengeluarkan suara, daya, dan upaya untuk mengubah negeri tercinta.